Halo sahabatku, selamat datang di channel Jeritan Hati, tempat di mana setiap cerita memiliki makna tersembunyi. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke cerita baru hari ini, saya ingin menyapa sahabatku semua. Jangan lupa, tekan dulu tombol like dan subscribe-nya ya, agar kita bisa terus terhubung. Dan yang paling penting, absen dulu di kolom komentar. Tulis nama kalian, asal kota, dan jangan lupa ketik hadir. Saya mau lihat, hari ini kita terhubung dari kota mana saja. Kalau sudah, kita langsung masuk ke cerita yang dijamin bikin gregetan hari ini. Aku melangkahkan kaki ke dalam istana yang terasa seperti penjara ini. Jam di dinding baru saja berdentang 12 kali, menandakan pergantian hari. Udara dingin dari pendingin ruangan terpusat langsung menusuk kulitku, tapi rasanya tidak sedingin tatapan yang kuterima begitu aku muncul di ruang tengah. Rumah ini megah. Setiap sudutnya didekorasi dengan barang-barang impor termahal, bukti kemakmuran yang membutakan mata. Tapi bagiku, setiap vas porselen dan lukisan cat minyak di dinding adalah saksi bisu dari drama penuh kepalsuan yang kujalani setiap hari. Kakiku terasa berat, bukan hanya karena sepatu hak tinggi yang kupakai selama 18 jam tanpa henti, tapi karena beban tak kasat mata yang harus kupikul sendirian. Di sofa beludru berwarna zamrud, dua sosok yang paling menguasai rumah ini sudah menungguku. Mereka tidak pernah tidur sebelum aku pulang. Bukan untuk memastikan keamananku, tapi untuk meluncurkan serangan harian mereka. Wulan, adik iparku, bersandar malas sambil memainkan ponsel terbarunya. Ponsel yang tentu saja dibeli menggunakan uangku, yang kuberikan melalui Doni agar harga diri suamiku sebagai anak laki-laki sulung tetap terjaga. Wulan bahkan tidak perlu menoleh untuk tahu aku sudah datang. Cibiran sinis yang terlukis permanen di bibirnya sudah cukup menyambutku. Di sebelahnya, di kursi tunggal yang paling mewah, Bu Sinta, ibu mertuaku, duduk seperti seorang ratu. Tangannya yang keriput memegang cangkir porselen berisi teh herbal yang harganya selangit, teh yang juga aku pastikan selalu tersedia untuk kesehatannya. Mata Bu Sinta menelusuriku dari ujung rambutku yang sedikit berantakan karena terburu-buru, turun ke kemeja kerjaku yang sederhana, lalu berhenti lama di sepatuku yang sedikit kotor karena debu jalanan. Pandangan itu, pandangan menghakimi yang seolah menimbang-nimbang nilaiku, dan selalu menyimpulkan bahwa aku tidak berharga. Aku bisa mendengar vonis mereka tanpa perlu diucapkan. Wanita macam apa ini? Pulang larut malam, tidak mengurus suami, hanya bisa menumpang hidup. Ironis. Aku menumpang hidup di rumah yang tagihan listrik, air, dan cicilannya kubayar lunas setiap bulan tanpa sepengetahuan mereka. Aku yang memastikan dapur selalu penuh dengan bahan makanan premium, yang Wulan dan Bu Sinta nikmati sambil menghinaku. Aku berusaha mengabaikan aura permusuhan itu, hanya ingin segera mencapai tangga dan mengunci diri di kamar. Tapi Wulan sepertinya belum puas jika belum melukaiku malam ini. Terdengar suaranya yang sengaja dibuat manja, berbicara pada ibunya namun ditujukan padaku. Dia mengeluh betapa lelahnya dia hari ini hanya karena berkeliling mal, dan betapa dia iri pada teman-temannya yang baru saja dibelikan mobil baru oleh suami mereka. Lalu dia menyinggung betapa beruntungnya kakaknya, Doni, yang sukses besar, tapi sayangnya harus menanggung beban tambahan di rumah. Beban itu, tentu saja, adalah aku. Aku menelan ludah, rasa asa memenuhi kerongkonganku. Wulan, yang dalam usianya yang sudah menginjak 28 tahun belum pernah bekerja sehari pun, yang hidupnya hanya berputar pada perawatan kecantikan dan arisan sosialita, berani menyebutku beban. Aku yang baru saja menutup rapat alot dengan investor asing, mengamankan dana segar untuk perusahaan rintisan yang kubangun dari nol, perusahaan yang menjadi sumber dari semua kemewahan yang mereka nikmati. Aku ingin tertawa, tapi yang keluar hanyalah desahan lelah. Pandanganku beralih mencari sosok Doni, suamiku. Dia ada di sana, di sofa yang lain, sedikit menjauh dari ibu dan adiknya. Matanya terpaku pada siaran berita di televisi layar datar raksasa, tapi aku tahu dia tidak sedang menonton. Pikirannya melayang. Wajahnya tampak lelah dan penuh tekanan, sebuah ekspresi yang sudah sangat kukenali selama 6 bulan terakhir. Sejak hari itu, hari di mana dia pulang di tengah jam kerja dengan tatapan kosong, dan akhirnya mengaku bahwa dia telah kehilangan pekerjaannya. Akulah yang menenangkannya, memintanya untuk tenang, dan berjanji bahwa aku yang akan mengurus semuanya. Aku yang menyarankannya untuk merahasiakan ini dari Bu Sinta dan Wulan, demi menjaga gengsi dan
Harga dirinya, sebagai pria. Sebuah keputusan bodoh yang kini harus kubayar mahal setiap hari. Mata kami bertemu sepersekian detik. Aku menatapnya dengan tatapan memohon. Doni, tolong. Katakan sesuatu. Bela aku. Tapi yang kulihat hanya rasa takut di matanya. Dia segera membuang muka, meraih remote, dan mengeraskan volume televisi. Suara pembawa berita yang riuh rendah kini memenuhi ruangan, seolah berusaha menenggelamkan suara hatiku yang menjerit. Hancur. Hatiku hancur berkeping-keping. Pengkhianatan dari Doni terasa 1000 kali lebih menyakitkan daripada hinaan Wulan atau tatapan dingin Bu Sinta. Dia, yang seharusnya menjadi pelindungku, kini menjadi sekutuku dalam penindasanku sendiri. Bu Sinta akhirnya ikut bersuara, batuk-batuk kecil sebelum berbicara dengan nada lemah yang dibuat-buat. Dia mengeluh betapa tidak terurusnya rumah ini, padahal ada menantu perempuan yang hanya makan dan tidur saja. Dia menyindir betapa enaknya hidupku, bisa keluar malam dan pulang sesuka hati, tidak seperti dirinya dulu yang harus berbakti penuh di rumah. Dia tidak tahu bahwa kepergiankulah yang membayar obat-obatan mahal untuk jantungnya, obat yang jika telat sehari saja bisa berakibat fatal. Aku mengepalkan kedua tanganku di sisi tubuh, merasakan kuku-kukuku menancap di telapak tangan. Rasa sakit fisik itu sedikit mengalihkan rasa sakit di hatiku. Aku ingin berteriak. Aku ingin membongkar semua kepalsuan ini. Aku ingin melempar slip gaji dan bukti transfer ke wajah mereka, menunjukkan siapa sebenarnya yang menjadi parasit di rumah ini. Tapi aku menahannya. Demi sumpah pernikahanku. Demi ilusi kebahagiaan Doni. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku melangkah melewati mereka. Tawa kecil Wulan yang mengejek terdengar samar di belakangku, mengiringi langkahku menaiki tangga. Sesampainya di kamar, pintu segera kukunci. Aku bersandar di baliknya, membiarkan tubuhku luruh ke lantai. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya deras mengalir. Ini bukan hidup yang kumimpikan. Kemewahan ini adalah penjara emasku. Dan di atas ranjang besar itu, Doni, suamiku, sudah pura-pura terlelap, memunggungiku, seolah melarikan diri dari masalah yang dia ciptakan. Aku menatap punggung itu, punggung yang dulu menjadi tempatku bersandar, kini terasa seperti tembok pemisah yang kokoh. Aku sadar, dalam kemewahan ini, aku menopang segalanya sendirian, dan aku sedang tenggelam. Pagi tidak pernah membawa kelegaan di rumah ini, hanya melanjutkan babak baru dari penderitaan yang tertunda. Aku sengaja bangun lebih larut, berharap bisa menghindari sarapan bersama di meja makan yang selalu terasa seperti medan perang. Namun, baru saja aku membuka pintu kamar, suara Wulan sudah terdengar nyaring dari lantai bawah, mengeluhkan sesuatu. Aku menghela napas panjang, menguatkan diri. Doni sudah berangkat pagi-pagi sekali, dengan alasan klasik, ada rapat penting, padahal aku tahu dia hanya menghindari konfrontasi dan mungkin menghabiskan waktu di warung kopi, berpura-pura masih menjadi eksekutif sukses. Tinggallah aku di rumah ini, sendirian menghadapi dua predator yang selalu haus akan drama. Aku turun ke ruang makan. Suasananya anehnya sepi. Bu Sinta duduk di kursinya, menyeruput teh paginya dengan wajah muram. Wulan berdiri di dekat jendela, membelakangiku, bahunya tampak berguncang-guncang kecil. Awalnya aku mengira dia sedang tertawa menonton sesuatu di ponselnya, tapi saat aku semakin dekat, aku menyadari sesuatu yang janggal. Dia sedang menangis. Tangisan yang ditahan-tahan, penuh isak yang dibuat-buat. Perasaanku langsung tidak enak. Ini adalah taktik lamanya. Wulan tidak pernah menangis tanpa alasan, dan alasannya selalu untuk menjatuhkan orang lain. Dan target favoritnya, tentu saja, adalah aku. Wulan? Kamu kenapa? Tanyaku hati-hati, menjaga jarak. Wulan tersentak kaget, seolah baru menyadari kehadiranku. Dia buru-buru menyeka air mata yang sebenarnya tidak ada itu, lalu berbalik menatapku dengan mata merah, hasil dari menguceknya kuat-kuat. Gak usah pura-pura peduli, Mbak Rina, sentaknya tajam. Aku tahu kamu senang, kan lihat aku begini. Aku mengerutkan kening. Senang kenapa? Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Sudahlah, Rina. Jangan kamu tambahi lagi masalahnya. Bu Sinta menimpali, suaranya terdengar lelah namun penuh tuduhan. Gelas tehnya diletakkan dengan keras ke atas piring kecil,
menimbulkan bunyi denting yang memekakan telinga di tengah keheningan yang tegang. Tapi, Bu, masalah apa? Tanyaku, bingung. Wulan berjalan mendekatiku, wajahnya dipenuhi amarah yang dibuat-buat. Kamu. Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu menolak membujuk Mas Doni, dia jadi menolak permintaanku. Kini aku mulai mengerti. Ini pasti ada hubungannya dengan obrolan samar mereka tadi malam soal mobil baru. Wulan, aku tidak tahu menahu soal itu. Itu urusan kamu dan kakakmu. Bohong, pekik Wulan. Aku tahu kamu yang menghasut Mas Doni. Kamu, kan yang pegang semua uangnya. Kamu pasti bilang ke Mas Doni jangan belikan aku mobil baru. Iya, kan? Kamu iri karena kamu sendiri cuma bisa numpang di sini, jadi kamu nggak mau lihat aku senang. Tuduhan itu begitu konyol sekaligus menusuk. Aku pegang semua uangnya? Ya, memang benar aku yang memegang kendali finansial, tapi itu karena Doni tidak punya apa-apa lagi untuk dipegang. Tapi aku tidak bisa mengatakannya. Jaga bicaramu, Wulan. Kapan aku iri sama kamu? Nadaku mulai meninggi. Tak tahan lagi dengan fitnah pagi hari ini. Oh, jadi sekarang kamu sudah berani melawan, ya? Setelah Mas Doni sukses, kamu merasa jadi nyonya besar di sini? Wulan menyeringai licik, lalu matanya melirik ke arah lemari pajangan di sudut ruang keluarga, tempat koleksi Gucci anti kesayangan Bu Sinta dipajang. Perasaan tidak enak itu kembali, lebih kuat. Wulan berjalan pelan ke arah lemari itu. Ibu tahu, katanya. Kini suaranya kembali dibuat sendu, berbicara pada Bu Sinta. Wulan cuma minta satu mobil kecil saja, Bu. Wajar. Kan? Tapi Mas Doni lebih memilih mendengarkan istrinya yang pelit ini. Wulan cuma capek, Bu. Capek selalu direndahkan sama Mbak Rina di rumah ini. Dan kemudian, terjadilah. Begitu cepat, begitu terencana. Tangan Wulan terayun, seolah-olah dia tersandung kakinya sendiri, dan tubuhnya menabrak lemari pajangan itu. Tapi tabrakannya terlihat sangat disengaja. Fokusnya hanya pada satu titik. Gucci porselen dinasti Ming palsu, yang tentu saja tidak Bu Sinta ketahui kepalsuannya, yang paling beliau banggakan. Praaang. Suara pecahan keramik yang nyaring memenuhi ruangan. Gucci itu hancur berkeping-keping di lantai marmer yang dingin. Keheningan melanda seketika. Begitu pekat. Bu Sinta terbelalak, mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Wulan, dengan gerakan teatrikal yang sempurna, menjatuhkan dirinya ke lantai, di antara pecahan-pecahan Gucci itu. Tidak aak. Wulan menjerit histeris. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan penuh kemenangan. Dia menatapku, matanya menyala-nyala. Mbak Rina, apa yang kamu lakukan? Kamu mendorongku? Aku membeku di tempat. Apa? Aku tidak menyentuhmu. Ibu lihat sendiri, kan? Wulan merangkak ke arah kaki Bu Sinta, memeluk lutut ibunya. Mbak Rina mendorongku, Bu. Dia sengaja menghancurkan Gucci kesayangan ibu karena dia marah padaku. Dia bilang aku parasit. Dia bilang dia benci kita semua. Darahku serasa surut dari wajah. Fitnah ini sudah keterlaluan. Ini bukan lagi sekadar sindiran, ini adalah deklarasi perang terbuka. Rina? Suara Bu Sinta bergetar, tapi bukan karena sedih. Itu adalah getaran amarah yang kutakuti. Beliau bangkit perlahan dari kursinya, matanya yang tadi muram kini menyala-nyala karena murka. Beliau tidak menatap Wulan yang menangis di kakinya. Beliau menatap lurus ke arahku. Ibu, itu tidak benar. Wulan bohong. Dia menjatuhkannya sendiri. Aku mencoba membela diri, tapi suaraku terdengar lemah bahkan di telingaku sendiri. Bohong katamu? Wulan berdiri, menunjuk wajahku. Lihat, Bu. Dia bahkan tidak mau mengaku. Dia memang jahat. Dia iri sama kita, Bu. Dia mau menghancurkan keluarga kita. Cukup. Raungan Bu Sinta menggelegar, memotong segalanya. Wajah tuanya memerah padam. Beliau berjalan tertatih-tatih melewati Wulan, mendekati pecahan-pecahan Gucci itu. Beliau berjongkok, tangannya yang gemetar menyentuh satu kepingan besar. Lalu, beliau menatapku.
Tatapan itu penuh kebencian murni. Di mata tuanya, aku tidak hanya menghancurkan sebuah benda mati. Aku telah menghancurkan simbol status dan harga dirinya. Dan Wulan, si ular berbisa itu, telah berhasil mengarahkan semua kebencian itu tepat ke arahku. Jebakan itu telah tertutup sempurna. Aku berdiri sendirian, dikepung oleh kebohongan, dan aku tahu babak selanjutnya akan jauh lebih buruk. Kebenaran tidak memiliki tempat di rumah ini. Yang berkuasa adalah siapa yang bisa berteriak paling keras. Dan saat ini, jeritan histeris Wulan serta amarah Bu Sinta adalah hukum yang tak terbantahkan. Aku berdiri kaku, duniaku seakan terhenti oleh satu suara pecahan porselen. Semua pembelaan yang berusaha keluar dari mulutku tertelan kembali, mental oleh dinding kebencian yang dibangun Wulan dalam hitungan detik. Ibu, aku mohon, dengarkan aku. Suaraku bergetar, nyaris tak terdengar. Tapi itu sia-sia. Bu Sinta, dengan wajah yang merah padam karena murka, menunjuk ke arah pintu depan. Jari telunjuknya yang gemetar adalah vonis mati untukku. Aku tidak mau dengar apapun. Aku sudah muak. Selama ini kamu hanya membawa sial di rumah ini. Benalu, tidak tahu diuntung. Teriaknya, suaranya melengking tinggi, memantul di dinding marmer yang dingin. Setiap kata terasa seperti tamparan. Benalu? Aku yang memastikan atap ini tidak runtuh di atas kepala mereka? Tapi Bu, Wulan yang... Cukup. Wulan memotongku, kembali berlindung di balik ibunya, memasang wajah korban paling menyedihkan di dunia. Jangan memfitnahku lagi, Mbak. Ibu lihat sendiri. Kan? Dia bahkan masih menyalahkanku. Jahat kamu, Mbak. Jahat. Aku tidak peduli lagi. Bu Sinta melangkah maju, mendorong bahuku. Dorongan itu tidak kuat secara fisik, tapi syarat dengan kebencian yang begitu pekat hingga membuatku terhuyung mundur. Aku mau kamu pergi dari rumah ini. Sekarang juga. Napasku tercekat. Pergi? Ibu, ini rumahku juga. Aku istri Doni. Mendengar nama anaknya disebut, Bu Sinta tertawa. Tawa yang kering dan mengerikan. Istri Doni? Istri macam apa kamu? Pulang malam, tidak becus mengurus suami, dan sekarang berani menghancurkan barang kesayangan mertua. Kamu pikir Doni masih akan membelamu? Bu Sinta sepertinya mendapat ide. Beliau merogoh saku daster mahalnya, mengeluarkan ponsel, dan dengan tangan gemetar menelepon Doni. Kita buktikan sekarang juga. Biar Doni sendiri yang mengusirmu. Jantungku berdebar kencang. Doni. Dia adalah satu-satunya harapanku. Meski dia pengecut, meski dia bersembunyi di balik kebohongannya, aku masih naif berharap bahwa di depan ibunya, dia akan membelaku. Aku menunggu dalam diam yang menyiksa. Wulan menyeringai di sudut, tahu persis dia sudah memegang kendali penuh. Tak sampai 15 menit, suara deru mobil Doni terdengar memasuki pelataran rumah, diikuti suara pintu dibanting. Doni berlari masuk, wajahnya pucat pasi. Dia pasti mengira rahasia PHK-nya terbongkar, atau ibunya mengalami serangan jantung. Ada apa, Bu? Ibu baik-baik saja? Tanyanya panik. Ibu tidak baik-baik saja. Bu Sinta langsung menyeret Doni untuk melihat pecahan guci di lantai. Lihat. Lihat apa yang sudah dilakukan istri pilihanmu itu. Dia sengaja menghancurkannya, Don. Dia mendorong Wulan. Dia iri pada kita. Mata Doni beralih dari pecahan guci, ke Wulan yang masih sesenggukan, lalu ke Bu Sinta yang marah, dan terakhir, mendarat di wajahku. Aku menatapnya dengan seluruh sisa harapan yang kumiliki. Mataku memohon tanpa suara. Doni, tolong. Kamu tahu aku tidak mungkin melakukan ini. Kamu tahu Wulan seperti apa. Tolong, katakan yang sebenarnya. Doni terdiam. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Aku bisa melihat pertarungan batin di matanya. Dia terjebak. Di satu sisi, ada aku, istrinya, yang dia tahu menanggung hidupnya. Di sisi lain, ada ibunya yang sedang mengamuk dan adiknya yang licik, penjaga rahasia gengsinya. Jika dia membelaku, ibunya dan Wulan akan semakin menginterogasinya. Kenapa kamu membela dia? Ada apa sebenarnya? Pertanyaan-pertanyaan itu bisa berujung pada kebenaran yang paling dia takuti,
bahwa dia adalah seorang pengangguran yang hidup dari belas kasihan istrinya. Wulan, melihat keraguan Doni, segera menambahkan bahan bakar. Mas Doni, tadi Mbak Rina marah-marah karena Mas nggak mau belikan aku mobil. Dia bilang Mas itu suami takut istri, dia bilang ibu dan aku cuma parasit. Benar itu, Rina? Bentak Doni padaku. Aku terkejut. Bukan itu yang kuharapkan. Dia tidak bertanya padaku, apa yang terjadi, tapi dia langsung menuduhku berdasarkan kebohongan Wulan. Amarah dan rasa kecewa yang luar biasa meluap di dadaku, mengalahkan rasa takutku. Aku tidak pernah bilang begitu, jawabku tegas. Dan aku tidak mendorong Wulan. Dia menjatuhkannya sendiri. Alah, bohong, sergah Wulan. Doni, sekarang kamu pilih. Bu Sinta memberikan ultimatum. Usir perempuan ini, atau ibu yang pergi dari rumah ini. Pilih. Ini adalah jebakan terakhir. Dan aku tahu Doni akan memilih siapa. Dia tidak akan pernah memilihku di atas ibunya, apalagi di atas harga dirinya yang rapuh. Doni menatapku, tapi tatapannya kosong. Dia menghindari mataku. Dia membuang muka. Rina. Suaranya bergetar. Mungkin lebih baik kamu pergi dulu. Tenangkan diri. Ibu lagi emosi. Pergi dulu? Bu Sinta tidak terima. Tidak ada pergi dulu. Pergi selamanya. Cepat usir dia, Don. Dan Doni, suamiku, pria yang telah kuangkat harga dirinya dari kehancuran, hanya bisa menunduk dalam diam. Dia membiarkan ibunya mengambil alih. Keheningannya adalah persetujuan. Hancur sudah harapanku. Pergi, raung Bu Sinta sekali lagi, kini benar-benar kehilangan kendali. Pergi kamu. Dan jangan berani-berani kamu bawa apapun dari rumah ini. Semua yang ada di sini, sampai helai benang di bajumu itu, anakku yang beli. Ironi itu begitu menusuk hingga aku ingin tertawa. Aku melangkah mundur. Baik, aku akan pergi. Aku berbalik, berniat naik ke kamar untuk mengambil ponsel dan dompetku. Setidaknya aku butuh itu untuk bertahan hidup. Tapi Wulan, seolah bisa membaca pikiranku, segera berlari dan menghadangku di depan tangga. Mau kemana? Mau mencuri, ya? Ibu bilang jangan bawa apapun. Aku cuma mau ambil ponsel dan dompetku. Wulan, itu barang pribadiku. Tidak ada. Bu Sinta menyusul. Barang pribadi katamu? Itu semua juga pasti kamu beli pakai uang anakku. Letakkan. Aku menatap Doni sekali lagi, mencari sedikit saja pembelaan. Tapi dia hanya berdiri mematung di dekat pintu. Wajahnya pucat seperti mayat, seolah jiwanya telah pergi. Baik, mereka menginginkan ini. Mereka ingin aku pergi tanpa membawa apapun. Tanpa satu kata lagi, aku berbalik badan. Aku berjalan lurus melewati mereka. Aku berjalan melewati pecahan guci yang melambangkan kehancuran rumah tanggaku. Aku berjalan melewati Wulan yang menyeringai penuh kemenangan. Aku berjalan melewati Bu Sinta yang mendengus puas. Dan aku berjalan melewati Doni, suamiku yang pengecut, yang bahkan tidak berani menatap mataku saat aku diusir dari rumah yang kubeli dengan keringatku sendiri. Pintu depan kubuka. Aku melangkah keluar. Dan di belakangku, kudengar suara pintu dibanting keras, diikuti suara kunci yang diputar dari dalam. Aku berdiri di teras, hanya dengan kemeja kerja dan rok yang kukenakan sejak kemarin. Tanpa ponsel, tanpa dompet, tanpa sepeser pun uang. Persis seperti yang mereka inglankan. Tapi saat aku berdiri di bawah terik matahari pagi, bukan rasa takut yang kurasakan, melainkan kelegaan. Permainan mereka sudah selesai. Dan sekarang, permainanku akan dimulai. Aku berdiri di luar gerbang besi tempa yang menjulang tinggi itu. Gerbang yang dulu kubayar cicilan pertamanya, kini tertutup rapat di belakangku. Aku bisa mendengar tawa Wulan yang meledak-ledak dari dalam, disusul suara puas Bu Sinta yang memanggil-manggil nama Doni, memintanya membuatkan teh hangat untuk merayakan kemenangan mereka. Diusir. Hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Tanpa dompet, tanpa ponsel, tanpa identitas. Mereka pikir ini adalah akhir bagiku. Mereka pikir aku akan menangis di pinggir jalan, mengemis untuk diizinkan masuk kembali. Oh,
betapa mereka salah besar. Aku merapikan kemeja kerjaku yang sedikit kusut karena dorongan Bu Sinta tadi. Rasa perih di hatiku karena pengkhianatan Doni sudah berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan sangat fokus. Aku berjalan menyusuri jalanan kompleks yang sepi itu. Aku tidak perlu menangis. Aku tidak perlu panik. Mereka mengambil dompet dan ponselku, tapi mereka tidak bisa mengambil otakku. Mereka tidak tahu bahwa Rina yang mereka hina sebagai benalu adalah Rina yang memiliki aset di 5 tempat berbeda, Rina yang menyimpan dana darurat di Safe Deposit Box yang bahkan tidak Doni ketahui, Rina yang memiliki apartemen pribadi di pusat kota yang tidak pernah terdaftar atas nama siapapun kecuali perusahaanku. Aku berjalan kaki selama 10 menit menuju gerbang utama kompleks. Satpam yang berjaga menatapku aneh. Tentu saja. Seorang wanita yang terlihat seperti pekerja kantoran berjalan kaki keluar dari kawasan elit ini adalah pemandangan langka. Aku mengabaikan tatapannya dan berjalan lurus ke jalan raya. Sebuah taksi yang sedang melintas segera kuhentikan. Sopir taksi itu menatapku ragu, melihat penampilanku yang tanpa tas. Ke gedung Menara Elang, Pak. Di Sudirman, kataku tenang. Dompetnya ketinggalan. Mbak, tanyanya curiga. Aku menatap matanya lekat-lekat. Jangan khawatir, Pak. Bawa saya ke sana. Satpam di lobi akan membayar Bapak 2 kali lipat dari argo. Saya jamin. Ada sesuatu dalam nada suaraku, nada otoritas yang tidak biasa kudengar dari diriku sendiri di rumah, yang membuat sopir itu mengangguk dan menyalakan mesinnya. Selama 45 menit perjalanan, aku menatap kosong keluar jendela. Jakarta bergerak cepat, tapi pikiranku lebih cepat. Menyusun rencana. Menghitung langkah. Tidak ada air mata. Yang ada hanya perhitungan. Setibanya di gedung Menara Elang, lobi yang megah menyambutku. Benar saja, 2 orang satpam berbadan tegap yang berjaga langsung mengenaliku dan memberi hormat. Selamat pagi, Bu Rina. Sopir taksi itu terbelalak kaget. Aku meminta salah satu satpam untuk membayarnya, persis seperti janjiku. Aku lalu naik lift pribadi menuju penthouse di lantai teratas, tempat perlindungan rahasiaku. Begitu pintu lift terbuka, aku disambut oleh apartemenku yang sunyi dan bersih. Ini adalah duniaku. Dunia di mana aku adalah Rina sang direktur utama, bukan Rina si menantu benalu. Aku melangkah masuk, melepas sepatuku yang menyedihkan itu. Aku mandi air hangat, membiarkan air itu seolah mencuci bersih semua hinaan dan kepalsuan dari rumah neraka itu. Selesai mandi, aku mengenakan jubah mandi sutra yang nyaman. Aku mengambil ponsel baru dari laci, ponsel khusus bisnis yang selalu kusiapkan untuk keadaan darurat. Aku duduk di sofa yang menghadap jendela raksasa, memandang kota yang sibuk di bawah sana. Lalu, aku menekan satu nomor panggil cepat. Bima. Selamat pagi, sapaku pada asisten pribadiku. Pagi, Bu Rina. Tumben ibu menelepon pakai nomor ini? Ada. Saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan. Bima, potongku tajam. Ada perubahan strategi besar. Tolong catat dan laksanakan segera. Tanpa pertanyaan. Di seberang telepon, Bima yang profesional itu langsung mengubah nadanya menjadi siaga. Siap, Bu. Saya mencatat. 1. Semua kartu kredit atas nama Doni, termasuk kartu suplemen yang dipegang Wulan, blokir permanen sekarang juga. Alasannya, laporkan saja kehilangan. 2. Semua transfer otomatis bulanan ke rekening bank atas nama Doni, Wulan, dan Sinta stop total. Mulai detik ini. 3. Tagihan rumah di Jalan Cendana nomor 5. Listrik, air, internet, TV kabel, semuanya. Batalkan fasilitas autodebit dari rekening perusahaan. Biarkan tagihan fisik menumpuk di kotak surat mereka. 4. Dan ini yang paling penting, Bima. Apotek langganan untuk obat impor Bu Sinta. Saya tahu tagihan 3 bulan terakhir belum saya proses. Jangan dilunasi dulu. Biarkan pihak apotek menagih langsung ke rumah itu. Paham? Ada jeda singkat. Bima pasti kaget, tapi dia tahu posisinya. Paham, Bu. Semua akan dieksekusi dalam 5 menit ke depan. Ada lagi. Itu saja untuk sekarang. Waktunya bersih-bersih, Bima.
Baik, Bu. Telepon ditutup. Aku meletakkan ponsel itu di meja. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Selesai. Langkah pertama sudah diambil. Sementara itu, di rumah mewah di Jalan Cendana, suasana pesta masih berlangsung. Bu Sinta tertawa lepas, sesuatu yang jarang kulihat. Wulan sibuk di ponselnya, mengambil foto selfie dengan latar ruang tamu yang kini bebas hama, lalu mengunggahnya dengan status, "Akhirnya rumahku damai kembali." Dia sudah membuka aplikasi belanja online, memasukkan tas bermerek dan sepatu terbaru ke keranjang belanjanya. Rencananya, sore nanti dia akan pergi ke mall dan menggesek kartu suplemennya sepuas hati. Doni, yang tadi dipaksa ibunya untuk sarapan, hanya duduk diam. Dia pucat pasi. Nasi goreng spesial di hadapannya terasa seperti pasir. Dia tahu apa yang baru saja terjadi. Dia tahu bahwa dengan membiarkanku pergi tanpa sepeser pun, dia baru saja menandatangani surat kematian untuk gaya hidup palsunya. Tapi ketakutannya pada ibunya jauh lebih besar daripada ketakutannya pada kemiskinan. "Ayo, Don, dimakan." "Kenapa murung?" tegur Bu Sinta. "Harusnya kamu senang, sudah lepas dari istri tidak berguna itu. Nanti ibu carikan lagi yang lebih baik, yang nurut sama suami dan mertua." Wulan menimpali sambil tertawa. "Iya, Mas. Nanti sore kita ke mall ya? Aku mau beli sepatu baru. Rayakan kebebasan kita." Doni hanya bisa mengangguk lemah, tenggorokannya tercekat. Di tengah tawa kemenangan mereka, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa bom waktu baru saja kuintal dari jarak jauh. Dan jarum jamnya sudah mulai berdetak. Di penthouse mewahku, aku menyeruput cangkir kopi pertamaku pagi itu, sambil meninjau laporan keuangan triwulanan perusahaanku. Tenang. Fokus. Efisien. Jauh di seberang kota, di Jalan Cendana nomor 5, bom waktu pertama baru saja meledak dengan cara yang paling memalukan. Hari itu adalah hari kelima sejak pengusiranku. Bagi Wulan, ini adalah hari untuk memamerkan kemenangannya. Dia telah mengumpulkan teman-teman sosialitanya, berencana untuk mentraktir mereka perawatan paling mahal di salon elit langganan mereka. Ini adalah caranya menegaskan status barunya sebagai satu-satunya ratu di rumah, kini setelah benalu, seperti diriku disingkirkan. Dia duduk di kursi empuk salon itu, jubah satin membungkus tubuhnya, sementara para terapis memijat kepala dan kakinya. Tawa riangnya memenuhi ruangan, menceritakan dengan versi yang sudah dimodifikasi habis-habisan tentang bagaimana dia dan ibunya akhirnya membersihkan rumah dari energi negatif. Teman-temannya mengangguk-angguk, beberapa dengan rasa kasihan palsu, yang lain dengan rasa iri yang tersembunyi. Wulan merasa berada di puncak dunia. Selesai dengan perawatan yang menghabiskan biaya jutaan rupiah, dia berjalan angkuh ke meja kasir, sengaja agar dilihat semua temannya, lalu menyodorkan kartu kredit suplemen, kartu yang terhubung ke rekening Doni, yang tentu saja, selama ini aku yang mengisinya. Sang kasir menggesek kartu itu. Sekali. Mesin EDC berbunyi pelan. Declinet. Kasir itu tersenyum profesional. "Maaf, Bu. Sepertinya ada gangguan. Boleh diulang?" Tawa Wulan sedikit tersendat. "Oh, pasti mesin kalian yang rusak. Coba lagi." Kasir itu menggeseknya lagi. Declinet. Wajah Wulan mulai memanas. Di belakangnya, dia bisa merasakan tawa teman-temannya yang tertahan dan bisikan-bisikan yang mulai terdengar. "Nggak mungkin. Itu kartu unlimited." Sergahnya, sedikit terlalu keras. Dia menyodorkan kartu lain, yang juga kuberikan atas nama Doni untuk keperluan darurat. Kasir itu menggeseknya dengan sabar. Declinet. Kepanikan mulai menjalari Wulan. Ini bukan lagi sekadar gangguan. Ini penghinaan. Pasti ada yang salah. "Telepon banknya?" bentaknya pada si kasir. Teman-temannya kini terang-terangan menatapnya dengan pandangan meremehkan. Sementara itu, di rumah, Doni sedang merasakan kepanikannya sendiri. Retakan pertama baginya dimulai dari sesuatu yang lebih fundamental, keheningan. Internet di rumah itu mati total. Bu Sinta, yang sedang asyik menonton drama Korea di tablet mahalnya, tiba-tiba berteriak. Doni, kenapa ini buffering terus?"
Internetnya mati. Cepat telepon orangnya. Doni, yang sedang duduk di ruang kerja palsunya, ruangan yang dia gunakan untuk berpura-pura bekerja dari rumah, merasakan keringat dingin membanjiri kemejanya. Dia tahu persis kenapa internetnya mati. Tanggal pembayaran sudah lewat 3 hari lalu, dan fasilitas autodebit yang kuatur sudah pasti terputus. Dia mencoba menenangkan ibunya, mungkin lagi ada gangguan jaringan. Bu, nanti Doni cek. Dia buru-buru meraih ponselnya, mencoba membuka aplikasi perbankannya untuk membayar tagihan secara manual. Tapi dia lupa. Tanpa wifi, dia harus menggunakan data selulernya. Dan benar saja, paket datanya pun sudah habis. Dia tidak punya pulsa untuk membelinya. Dia menatap layar ponselnya dengan nanar. Dia benar-benar terputus. Dan tepat di saat itu, sebuah suara yang paling ditakuti oleh penghuni rumah modern mulai terdengar. Tit tit tit. Bunyi pelan namun konstan itu berasal dari meteran listrik prabayar di dekat dapur. Tokennya menipis. Listrik di istana mereka akan segera padam. Doni merasakan dunianya berputar. Ini terlalu cepat. Dia pikir Rina hanya akan membiarkannya menderita secara emosional. Dia tidak menyangka Rina akan memotong urat nadi mereka secepat ini. Dia panik. Dia harus mendapatkan uang. Tapi bagaimana? Ponselnya berdering. Nama Wulan tertera di layar. Doni menelan ludah sebelum menjawab. Ada apa, Wul? Mas Doni, kamu di mana? Kenapa kartunya diblokir semua? Aku malu, Mas. Ini semua temanku lihat. Cepat transfer aku uang sekarang. Sekarang. Amukan Wulan di seberang telepon begitu kerasnya hingga Bu Sinta yang berada di ruang sebelah pun bisa mendengarnya. Transfer? Doni tertawa getir dalam hati. Wulan, Mas lagi di jalan, jaringannya jelek. Nggak bisa transfer. Aku nggak peduli. Pokoknya kirim uang. Aku tertinggal di sini. Tit tit tit. Suara meteran listrik seolah menjadi musik latar yang mengejek kepanikan mereka. Wulan, dengar. Pulang saja dulu, kata Doni, suaranya putus asa. Nanti Mas urus. Bilang saja kamu lupa PIN. Pulang? Aku nggak bisa pulang kalau belum bayar, Mas. Bodoh. Telepon dibanting tutup. Doni merosot di kursinya. Dia membuka laci mejanya, mencari-cari, berharap menemukan sisa uang tunai. Kosong. Hanya ada setumpuk kartu nama palsu yang dia cetak untuk menjaga gengsinya. Dia menatap keluar jendela. Rumah mewah, mobil mewah di garasi, yang bensinnya mungkin juga sudah habis, tapi di rekeningnya hanya tersisa belasan ribu rupiah. Dan di tengah kepanikan itu, dia teringat sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada listrik padam atau Wulan yang mengamuk. Dia menatap kalender di mejanya. Hari ini adalah jadwal Rina biasanya menebus obat impor untuk Bu Sinta. Doni merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Retakan pertama sudah muncul. Dan dia tahu, tanah di bawah kakinya akan segera runtuh. Di penthouseku, aku baru saja menyelesaikan rapat video call dengan klien dari Singapura, membahas ekspansi bisnis baru. Aku tenang, terkendali, dan memegang penuh kuasaku. Jauh dari sana, di Jalan Cendana, kekacauan yang kuciptakan baru saja mencapai level bencana. Wulan akhirnya berhasil pulang ke rumah sore itu, namun tidak dengan kemuliaan. Dia harus meninggalkan KTP-nya sebagai jaminan kepada sopir taksi, setelah drama panjang di salon yang berakhir dengan dia diusir karena tidak bisa membayar. Dia membanting pintu rumah dengan keras, suaranya menggema di ruangan yang anehnya terasa sunyi dan pengap. Mas Doni, kamu di mana? Teriaknya, suaranya serak karena marah dan menahan tangis malu. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah gema suaranya sendiri dan suara titit-titit sialan dari meteran listrik yang semakin cepat, menandakan sisa dayanya hampir habis. Rumah itu terasa panas. Pendingin ruangan sentral yang biasanya mendinginkan rumah mewah itu kini mati total, menjadi korban pertama dari penghematan daya darurat yang Doni lakukan. Kipas angin gantung di ruang tengah berputar lemah, seolah tak bertenaga. Wulan mengentakkan kakinya ke lantai, berjalan menuju kamar Doni. Dia menemukan kakaknya di sana, duduk di tepi tempat tidur, memandangi layar ponselnya yang gelap dengan tatapan kosong. Mas, kamu dengar aku enggak?
Sih? Aku malu-maluin tahu. Aku harus ninggal KTP. Kamu bilang kamu sukses. Kamu bilang kamu kaya, tapi bayar salon aja kartumu diblokir. Mana uangnya? Aku harus ambil KTP-ku. Doni mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya pucat pasi, dipenuhi keringat bukan hanya karena panas, tapi karena ketakutan murni. Sabar, Wulan. Mas lagi ada masalah sedikit di kantor. Masalah? Sedikit katamu? Wulan tertawa histeris. Internet mati, TV kabel mati, rumah ini panas kayak neraka, dan sekarang kamu nggak punya uang. Ini semua pasti gara-gara perempuan sialan itu. Ini pasti gara-gara Rina. Kan? Dia guna-guna kamu ya, Mas? Cukup. Suara Bu Sinta yang lemah namun tajam terdengar dari ambang pintu. Beliau berdiri bersandar di kusen, wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Tanpa pendingin ruangan, kondisi jantungnya sepertinya memburuk. Keringat membasahi daster mahalnya. Kalian ini bisa diam tidak? Ibu pusing. Bukannya urus rumah, kalian malah bertengkar. Gimana nggak bertengkar, Bu? Sahut Wulan. Lihat Mas Doni, dia nggak becus. Kita sudah usir si Rina, tapi kenapa hidup kita malah jadi begini? Katanya dia yang biaya hidup Rina, tapi kok sekarang dia yang nggak punya uang? Pertanyaan Wulan menggantung di udara, penuh racun. Doni tidak bisa menjawabnya. Dan di tengah keheningan yang mencekam itu, Bu Sinta tiba-tiba teringat sesuatu. Sesuatu yang jauh lebih penting daripada internet atau pendingin ruangan. Doni? Panggil Bu Sinta, suaranya tiba-tiba bergetar. Ini sudah jadwalnya ibu minum obat. Stok ibu yang di kamar sudah habis dari pagi. Kamu sudah suruh Rina beli. Kan? Itu dia. Bom waktu terakhir. Doni menatap ibunya dengan mata terbelalak ngeri. Dia lupa. Dalam kepanikannya mengurus kartu kredit dan Wulan, dia lupa pada hal yang paling vital. Dia berharap, bahwa setidaknya Rina, dari rasa kemanusiaannya, akan tetap mengirimkan obat itu. Don? Bu Sinta melangkah masuk, firasat buruk mulai menjalari hatinya. Kenapa kamu diam? Obat ibu mana? Aku. Doni tidak bisa berkata-kata. Dan tepat pada saat itu, ponsel Doni yang sedari tadi mati kehabisan pulsa data, berdering. Sebuah panggilan telepon biasa. Nomor yang tidak dikenal, tapi tertera nama, Apotek Bintang Sehat, di bawahnya. Jantung Doni serasa berhenti berdetak. Dengan tangan gemetar, dia mengangkat panggilan itu dan mengaktifkan speakernya, berharap ada kabar baik. Selamat sore, dengan Pak Doni, suami Ibu Rina, sapa suara profesional di seberang. Iya, saya sendiri, jawab Doni tercekat. Begini, Pak, maaf mengganggu. Saya dari bagian administrasi Apotek Bintang Sehat. Ini kami mau konfirmasi, Pak. Biasanya Ibu Rina yang mengurus pembayaran obat impor atas nama Ibu Sinta. Tapi ini tagihannya sudah menunggak 3 bulan. Pak, totalnya sudah 72 juta rupiah. Waktu seakan berhenti. Wulan menutup mulutnya, kaget. Bu Sinta terbelalak. 72 juta? Ulang Bu Sinta, suaranya nyaris tak terdengar. Betul, Bu. Dan mohon maaf sekali, Pak Doni, lanjut suara itu. Karena tagihan yang belum lunas ini, kami tidak bisa mengeluarkan resep baru untuk bulan ini. Sesuai prosedur, kami harus membekukan akunnya sampai ada pembayaran. Jadi obat Ibu Sinta untuk hari ini, tidak bisa kami berikan. Klik. Suara telepon ditutup oleh pihak apotek. Keheningan yang terjadi setelah itu jauh lebih menakutkan daripada teriakan manapun. 72 juta. 3 bulan. Rina. Semua kepingan puzzle yang janggal itu kini tersusun di benak Bu Sinta dan Wulan. Doni? Bu Sinta memegangi dadanya. Napasnya tiba-tiba menjadi berat. Apa maksudnya itu, Don? Kenapa Rina? Wajah Bu Sinta mulai memucat. Dia bukan lagi marah. Dia ketakutan. Obat-obat ibu, Don. Ibu sesak. Beliau terhuyung, berpegangan pada meja rias Doni. Ibu. Wulan menjerit,
Kepanikannya kini murni. Doni melompat dari tempat tidur, berusaha menopang ibunya yang mulai luruh ke lantai. Bu, bertahan, Bu. Kita ke rumah sakit. Obat ibu di apotek. Rintih Bu Sinta, napasnya semakin pendek dan cepat. Doni, dalam kepanikan tertingginya, meraih ponselnya lagi, berusaha menelepon ambulans. Tapi tidak ada sinyal. Tidak ada pulsa. Tidak ada paket data. Dia menatap layar ponselnya yang tidak berguna itu dengan putus asa. Dan tepat di puncak kekacauan itu, suara titit-titit dari lantai bawah tiba-tiba berhenti. Digantikan oleh satu bunyi klik yang keras dan final. Seketika, kipas angin gantung berhenti berputar. Lampu di kamar Doni padam. Rumah mewah itu tenggelam dalam kegelapan dan kebisuan yang total, hanya menyisakan panas yang pengap dan suara rintihan Bu Sinta yang berjuang untuk bernapas. Alarm merah telah berbunyi. Kegelapan itu total. Bukan sekadar mati lampu biasa yang masih menyisakan sedikit cahaya bulan dari jendela. Ini adalah kegelapan yang pekat, tebal, dan menelan. Rumah mewah itu, yang biasanya bermandikan cahaya lampu kristal, kini berubah menjadi gua yang pengap dan sunyi. Kesunyian itu pecah. Bukan oleh suara televisi atau pendingin ruangan, tapi oleh satu-satunya suara yang tersisa. Napas Bu Sinta yang tersengal-sengal, pendek, dan penuh perjuangan. Rintihannya terdengar lemah, berebut oksigen di dalam neraka yang panas dan tak bersirkulasi ini. Wulan menjerit. Jeritan melengking yang lebih mirip pekikan binatang yang ketakutan daripada tangisan manusia. Ibu. Mas Doni, lakukan sesuatu. Kenapa diam? Ini panas. Ibu nggak bisa napas. Mas Doni. Dia meraba-raba dinding, suaranya kini bercampur dengan isak tangis histeris. Kepanikan membuatnya lumpuh total, hanya bisa berteriak tanpa solusi. Dia, yang seumur hidupnya selalu dilayani, tidak tahu apa yang harus dilakukan saat kenyamanan itu dicabut paksa. Doni sendiri membeku. Dia berdiri di antara ibunya yang sekarat dan adiknya yang histeris, di tengah kegelapan yang melambangkan kebohongannya. Sabar, Wulan. Diam dulu, bentaknya, suaranya bergetar hebat. Dia merogoh sakunya, mencari sumber cahaya satu-satunya. Ponsel. Tangannya gemetar hebat saat menekan tombol daya. Layar tetap hitam. Mati total. Baterainya habis sejak siang tadi, dan tanpa listrik, tidak ada tempat untuk mengisinya. Sial, umpatnya, melempar ponsel tak berguna itu ke sofa. Telepon ambulans, Mas. Bodoh. Raung Wulan lagi, kini merangkak di lantai, mencari-cari sesuatu yang dia sendiri tidak tahu. Atau telepon Rina. Suruh perempuan sialan itu bayar obatnya. Bilang sama dia, Mas, kamu, kan yang biayai dia selama ini. Kamu yang kasih dia makan. Suruh dia tanggung jawab. Cepat telepon dia. Ejekan Wulan, ketidaktahuannya yang begitu sombong, adalah percikan bensin terakhir yang disiramkan ke api yang sudah membara di dalam dada Doni. Tekanan 6 bulan hidup dalam kebohongan, rasa malu karena mengandalkan istri, ketakutan akan kemiskinan, dan kini, rasa bersalah melihat ibunya sekarat di depan matanya. Semua itu meledak dalam satu momen katastrofe. Cukup. Raungan Doni begitu keras, begitu penuh amarah dan keputusasaan, hingga Wulan dan Bu Sinta terdiam seketika. Suara itu menggema di seluruh ruangan yang gelap, memantul dari perabotan mahal yang kini tak ada artinya. Cukup, Wulan. Kau tidak tahu apa-apa. Doni terengah-engah, dadanya naik turun di tengah kegelapan. Dia seperti orang gila. Kamu masih berani menyalahkan Rina? Kamu masih berani menyebut dia perempuan sialan? Mas, kamu kenapa? Wulan menciut, takut. Kamu mau tahu kenapa kita begini? Teriak Doni, suaranya pecah. Kamu mau tahu kenapa kartumu diblokir? Kamu mau tahu kenapa internet mati? Kamu mau tahu kenapa kita sekarang duduk di kegelapan seperti tikus? Keheningan yang tegang menyelimuti mereka. Jawabannya bukan Rina. Aku tidak punya uang. Pengakuan itu akhirnya keluar. Terlontar begitu saja di tengah panas yang menyiksa. Karena aku sudah di PHK. Wulan tersentak. Apa? Bohong.
Mas bohong. Bohong katamu? Doni tertawa, tawa yang kering dan mengerikan. Aku sudah kehilangan pekerjaanku 6 bulan yang lalu, Wulan. Ini dia. Kebenaran yang menghancurkan. 6 bulan. Ulang Doni, setiap kata meneteskan racun kebencian pada dirinya sendiri. Selama ini, yang bayar semuanya itu Rina. Rina. Obat ibu yang puluhan juta sebulan itu? Rina. Tagihan 72 juta yang tadi ditelepon apotek? Itu hutang Rina yang dia bayar diam-diam pakai uangnya sendiri agar ibu tetap hidup. Kartu kredit yang kau gesek di salon tadi siang? Uang Rina. Cicilan rumah ini? Tagihan listrik yang baru saja mati ini? Semuanya Rina. Kita hidup dari perempuan yang kita usir. Wulan. Kita. Kita yang benalu. Bukan dia. Wulan terdiam membatu. Dunianya runtuh dalam sekejap. Logikanya tidak bisa menerima kenyataan bahwa benalu yang selalu dia hina adalah pohon tempat dia berteduh. Enggak mungkin. Lirihnya lebih pada dirinya sendiri. Dan di atas sofa, Bu Sinta, yang tadi merintih kesakitan, kini terdiam. Matanya terbuka lebar dalam kegelapan, menatap kosong ke langit-langit. Napasnya masih sesak, tapi kini ada rasa sakit lain yang jauh lebih tajam. Rasa sakit karena kebenaran. Kebenaran bahwa harga dirinya, kesombongannya, hinaannya pada Rina, semuanya adalah kepalsuan besar. Dia telah menghina sumber kehidupannya sendiri. Kesadaran itu, ironisnya, menghantam jantungnya lebih keras daripada penyakitnya. Ibu. Rintih Bu Sinta, bukan lagi karena sesak, tapi karena malu yang tak tertanggungkan. Rina? Dan kemudian, tubuhnya terkulai lemas, kehilangan kesadaran. Ibu. Doni dan Wulan menjerit bersamaan, kali ini dalam kepanikan yang sesungguhnya. Doni, didorong oleh sisa adrenalin, meraba-raba mencari tubuh ibunya. Dia tidak peduli lagi pada Wulan yang membeku. Dia harus menyelamatkan ibunya. Dia mengangkat tubuh ringkih itu. Wulan, bantu aku. Jangan diam saja. Kita harus bawa ibu ke rumah sakit. Tapi Wulan tidak bergerak. Dia hanya duduk di lantai yang dingin, menangis tanpa suara, otaknya korsleting. Sialan, umpat Doni. Dengan sisa tenaganya, dia menggendong ibunya, membawanya menuruni tangga dalam kegelapan, tersandung-sandung perabotan. Dia berlari ke garasi, menekan tombol pembuka pintu mobil. Tidak ada respons. Tentu saja, listriknya mati. Tidak ada pilihan lain. Doni menendang pintu depan hingga terbuka. Dia menyeret tubuh ibunya yang pingsan keluar dari istana mereka yang gelap, melintasi taman yang tak terurus. Dia berdiri di pinggir jalanan kompleks yang sepi, di bawah cahaya bulan yang pucat. Seorang pria yang tampak kacau, menggendong wanita tua yang sekarat, berteriak putus asa di depan rumahnya yang bernilai miliaran. Tolong, tolong, siapapun, tolong ibu saya. Jeritan putus asa Doni di tengah malam yang gelap gulita itu, akhirnya didengar oleh seorang satpam kompleks yang sedang berpatroli. Dengan panik, satpam itu membantu memasukkan tubuh Bu Sinta yang terkulai lemas ke mobil patroli. Wulan, yang masih syok dan gemetar hebat setelah mendengar pengakuan Doni, ikut didorong masuk ke kursi belakang oleh Doni. Dia duduk membeku di sebelah ibunya yang tak sadarkan diri, tatapannya kosong. Rumah sakit elit yang biasa mereka datangi? Tidak mungkin. Mereka tidak punya uang sepeser pun, tidak punya kartu jaminan. Satpam itu membawa mereka ke rumah sakit umum terdekat, rumah sakit daerah yang padat, panas, dan berbau disinfektan tajam. Mereka tiba di unit gawat darurat, IGD, yang riuh. Suara tangisan, erangan kesakitan, dan panggilan dokter bercampur aduk. Pemandangan yang sangat jauh dari lobi pribadi beraromaterapi yang biasa Bu Sinta datangi. Tubuh Bu Sinta segera dilarikan ke ruang triase. Doni dan Wulan tertahan di meja administrasi. Seorang perawat yang tampak lelah menatap mereka tanpa basa-basi. Pasien atas nama Sinta harus segera ditangani di ruang observasi intensif. Silakan selesaikan administrasinya. Deposit awal 5 juta rupiah, katanya datar, menyodorkan formulir. 5 juta.
Doni menelan ludah. Sus saya tidak bawa dompet. Bisa pakai jaminan KTP dulu? Saya akan ambil uangnya nanti. Perawat itu menghela napas. Tatapannya berubah dari lelah menjadi jengkel. Pak, ini IGD, bukan warung kopi. Tidak ada, nanti. Aturannya jelas. Tanpa deposit. Kami hanya bisa berikan penanganan pertama di ruang triase, tidak bisa masuk ruang intensif. Pasien banyak yang antre, Pak. Tapi ibu saya sekarat. Suara Doni meninggi, bercampur putus asa. Semua di sini juga begitu, Pak. Balas perawat itu tak kalah keras. Wulan, yang sedari tadi dia membisu, tiba-tiba tersadar. Realitas baru menghantamnya. Ini bukan lagi soal gengsi, ini soal nyawa. Dia menatap Doni dengan mata bengkak. Mas. Rina. Telepon Mbak Rina. Mas. Cuma dia. Lirihnya, kata-kata itu terasa pahit di lidahnya. Telepon. Tentu saja. Tapi ponsel Doni mati. Aku ponselku mati, desah Doni, memukul kepalanya sendiri. Dia berlari ke pos satpam rumah sakit, memohon dengan wajah pucat pasi. Pak, tolong boleh saya pinjam ponsel Bapak sebentar? Sekali saja. Ini darurat, ibu saya. Satpam itu, melihat kekacauan mereka, akhirnya luluh dan memberikan ponselnya. Tangan Doni gemetar hebat. Nomor siapa? Nomor pribadi Rina ada di ponselnya yang mati. Dia mencoba mengingat-ingat. Otaknya buntu. Lalu, dia teringat. Bima. Asisten Rina. Asisten yang selalu dia anggap remeh, yang sering dia suruh-suruh membelikan kopi jika kebetulan bertemu. Dia pernah menyimpan nomor Bima di secari kertas di dompetnya yang tertinggal di rumah. Tapi entah kenapa, nomor itu terngiang di kepalanya. Dia mengetikkan nomor itu dengan tergesa-gesa. Dering pertama, kedua, ketiga. Halo, Bima di sini. Suara yang tenang dan profesional itu terdengar di seberang. Bima, tolong saya. Ini saya Doni. Teriak Doni, membuat beberapa orang di lobi IGD menoleh. Ada jeda sejenak. Pak Doni, ada yang bisa saya bantu? Ini nomor satpam rumah sakit. Suara Bima tetap tenang, seolah sudah menduga panggilan ini akan datang. Ibu saya, Bima. Ibu saya kolaps. Kami di RSUD, mereka minta deposit, kami tidak punya uang. Tolong bilang Rina. Di mana Rina? Saya harus bicara dengannya. Tolong, Bima. Doni menangis, terisak di telepon, kehilangan semua sisa harga dirinya. Harap tenang, Pak Doni. Ibu Rina sedang dalam rapat penting. Jawab Bima. Nadanya dingin menusuk. Beliau sudah menginstruksikan bahwa semua urusan domestik. Ibu saya sekarat. Sialan, raung Doni. Bilang pada Rina, kalau dia tidak bantu, ibu bisa meninggal. Jeda lagi. Lebih lama kali ini, Doni bisa mendengar suara Bima yang menjauh dari telepon, seolah sedang berbicara pada seseorang. Lalu Bima kembali. Baik, Pak Doni. Ibu Rina bersedia menemui Anda. Bukan di rumah sakit. Datang ke gedung Menara Elang, Jalan Sudirman. Lobi utama. Sekarang juga. Tapi ibu saya. Datang sekarang, atau tidak sama sekali. Klik. Telepon ditutup. Doni membeku. Gedung Menara Elang? Itu salah satu gedung perkantoran termahal di Jakarta. Apa urusan Rina di sana? Tidak ada waktu untuk berpikir. Dia mengembalikan ponsel ke satpam, mengucapkan terima kasih yang kacau, lalu menarik Wulan yang masih linglung. Kita harus pergi. Kita harus temui Rina. Ibu gimana, Mas? Kita tinggalkan dulu. Kita cari uangnya. Dengan sisa uang kembalian dari satpam patroli tadi, mereka nekat naik taksi online termurah yang bisa mereka dapatkan, berjanji pada sopirnya akan membayar di tempat tujuan. Perjalanan 40 menit itu terasa seperti selamanya. Wulan menangis sesenggukan di kursi belakang, sementara Doni hanya menatap kosong ke jalanan, otaknya mengulang-ulang pengakuan terburuknya. Mereka tiba di gedung Menara Elang. Doni dan Wulan melangkah keluar dari taksi butut, dan mereka terperangah.
Lobi gedung itu lebih mirip lobi hotel bintang 7. Marmer berkilauan, langit-langit tinggi, aroma wangi yang mahal, dan orang-orang berlalu lalang dengan setelan jas seharga motor. Mereka berdua, dengan baju rumah yang lecek, rambut acak-acakan, wajah sembab karena tangis dan keringat, terlihat seperti dua gelandangan yang salah masuk. "Maaf, Pak, Bu, ada perlu dengan siapa?" Seorang satpam berbadan tegap menghentikan mereka di pintu putar. Saya mau ketemu Rina," kata Doni terbata-bata. Sebelum satpam itu sempat mengusir mereka, suara Bima terdengar dari interkom. "Biarkan mereka masuk, Pak. Mereka tamu saya." Mereka diizinkan masuk. Di tengah lobi yang luas itu, di area tunggu eksekutif yang dibatasi bludru, mereka melihatnya. Rina. Tapi ini bukan Rina yang mereka kenal. Ini bukan Rina menantu benalu yang memakai kemeja sederhana. Rina yang ini duduk di sofa kulit berwarna putih gading, kakinya disilangkan dengan anggun. Dia mengenakan blazer berwarna ivory yang pas di badannya, rambutnya ditata rapi, dan dia sedang menatap sebuah tablet dengan Bima yang berdiri di sampingnya, menunjukkan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya saat mendengar langkah kaki mereka yang ragu. Wajahnya tenang, matanya dingin. Kenyataan itu menghantam Wulan lebih dulu. Dia tidak melihat Rina yang diusir. Dia melihat seorang ratu di singgasananya. Kekuatan, kekuasaan, kemewahan yang selama ini dia puja ternyata dimiliki oleh orang yang paling dia benci. Wulan tidak bisa menahannya. Dia berlari. Bukan untuk menyerang, tapi untuk bersujud. Dia menjatuhkan dirinya di lantai marmer yang dingin itu, tepat di depan sepatu hak tinggi Rina. Mbak Rina?" Wulan merangkak, memegang ujung sepatu Rina, air matanya membanjiri lantai. "Maafkan Wulan, Mbak, maaf. Wulan yang salah. Wulan yang jahat. Wulan yang pecahin gucinya. Wulan yang fitnah Mbak. Ampun, Mbak. Tolong Ibu. Jangan biarkan Ibu meninggal. Saya mohon, Mbak Rina, saya mohon." Doni hanya berdiri mematung di belakang adiknya, gemetar tak terkendali. Tubuhnya kaku, lidahnya keluh. Dia menatap istrinya, wanita yang telah dia hianati, yang kini duduk begitu tinggi dan begitu jauh dari jangkauannya. Dia, Doni, telah mengusir pemilik istana yang sesungguhnya. Dan kini, mereka datang merangkak, memohon remah-remah belas kasihan. Aku duduk tak bergerak di singgasanaku, sofa kulit berwarna putih gading itu. Keheningan lobi yang mewah dan dingin ini pecah total oleh isak tangis Wulan yang merangkak di lantai marmer, memegangi ujung sepatuku. Pemandangan yang begitu kontras. Disinilah aku, di pusat kekuatanku, di gedung yang menjadi simbol kerja kerasku. Dan di sanalah mereka, dua orang yang telah mengusirku, kini datang dalam kondisi paling hina, berantakan, dan hancur. Doni berdiri kaku di belakang adiknya, tubuhnya gemetar hebat. Wajah yang dulu angkuh karena gengsi palsu, kini luntur, menyisakan topeng pecah seorang pria yang kalah telak. "Mbak Rina, maaf, Wulan salah. Tolong Ibu, Mbak." Racauan Wulan terus terdengar di antara isak tangisnya. Suaraku akhirnya keluar, membelah udara. Tenang, dingin, dan tanpa getaran sedikit pun. "Bangun, Wulan." Isakan Wulan terhenti seketika. Dia mendongak. Wajahnya yang basah oleh air mata dan ingus menatapku dengan bingung, bercampur takut. Perintahku singkat, namun memiliki bobot yang tak terbantahkan. Aku bilang, "Bangun." Bima, asistenku yang setia, melangkah maju sepersekian inci, seolah siap menyeret Wulan jika perlu. Wulan buru-buru bangkit, berdiri terhuyung-huyung, menundukkan kepalanya dalam-dalam, tak berani menatap mataku. Kini, perhatianku beralih pada Doni. Pria yang masih sah berstatus suamiku. Dia menatapku dengan mata yang memohon, mata yang sama yang dulu membuang muka saat aku diusir. "Rina." Akhirnya dia bersuara, suaranya parau, pecah. Aku minta maaf, Rin. Aku tahu aku salah besar. Aku pengecut. Aku suami yang gagal. Tapi aku mohon padamu, Ibuku, selamatkan ibuku." Dia maju selangkah, tapi tak berani terlalu dekat. "Setelah itu, terserah kamu."
Kamu boleh hukum aku sepuasmu. Ambil semua. Tapi tolong, jangan biarkan ibuku meninggal karena kebodohanku. Aku tertawa. Bukan tawa bahagia. Tapi tawa kering yang penuh ironi. Tawa yang menggema di lobi yang senyap itu. Hukum? Aku berdiri perlahan. Aku melepaskan blazerku, menyampirkannya di lengan sofa, memperlihatkan betapa santai aku menghadapi krisis terbesar dalam hidup mereka. Aku berjalan pelan mendekati mereka. Setiap langkah kakiku yang berhak tinggi di atas lantai marmer terdengar, seperti dentuman palu hakim. Doni dan Wulan refleks mundur selangkah. Hukuman yang sesungguhnya, kataku, berhenti tepat 1 meter di depan mereka, adalah apa yang baru saja kalian sadari malam ini. Aku menatap lurus ke mata Doni. Kamu, Doni, kamu tidak dihukum olehku. Kamu dihukum oleh gengsi kamu sendiri. Kamu lebih memilih membiarkan istrimu dihina, diinjak-injak, dan diusir, daripada harus menelan harga dirimu dan mengakui bahwa kamu gagal. Kamu biarkan aku menjadi tameng sekaligus sumber uangmu. Kamu pengecut yang bersembunyi di balik hinaan ibu dan adikmu. Wajah Doni pucat pasi. Setiap kataku adalah paku yang menancap di peti mati harga dirinya. Lalu, aku beralih menatap Wulan, yang kini gemetar ketakutan di belakang kakaknya. Dan kamu, Wulan, kataku lebih tajam. Kamu iri. Kamu serakah. Kamu ingin semua kemewahan yang kamu pikir milik kakakmu. Kamu menghinaku, Benalu, setiap hari. Tapi kamu tidak sadar, kamu sedang menghina pohon tempat kamu bergantung. Kamu lupa, Wulan parasit tidak akan bisa hidup kalau pohon inangnya mati. Mbak cukup. Mbak cukup. Lirih Wulan, tak sanggup lagi mendengar. Cukup? Suaraku sedikit meninggi. Apa kalian bilang, cukup, saat kalian mengusirku? Apa kalian bilang, cukup, saat Wulan memfitnahku? Apa Doni bilang, cukup, saat ibunya memakiku di depan pecahan guci itu? Mereka berdua terdiam, tak bisa menjawab. Kebenaran adalah tamparan yang jauh lebih keras daripada tamparan fisik. Aku menarik napas panjang, kembali menenangkan diriku. Ini bukan saatnya emosi. Ini saatnya eksekusi. Aku berjalan kembali ke mejaku. Aku menatap Bima. Bima, panggilku. Ya, Bu Rina. Hubungi Direktur RS Swasta Internasional. Pindahkan pasien atas nama Sinta dari RSUD ke ruang VVIP mereka malam ini juga. Kerahkan tim dokter terbaik. Bayar lunas semua tagihan apotek yang tertunggak, dan lunasi semua biaya perawatan di muka. Pastikan beliau mendapat penanganan terbaik. Mata Doni dan Wulan terbelalak. Ada secercah harapan di sana. Mereka pikir ini adalah tanda pengampunan. Mereka pikir aku akan kembali. Oh, betapa naifnya. Tapi, lanjutku, membekukan harapan mereka seketika. Aku menatap Doni lekat-lekat. Ini bukan untukmu. Ini bukan untuk Wulan. Dan ini jelas bukan karena aku memaafkan Ibu Sinta. Ini adalah kemanusiaan, kataku tegas. Aku membayar biaya perawatannya bukan sebagai menantunya. Aku membayarnya sebagai Rina, orang yang kebetulan punya uang, yang tidak sudi melihat seorang wanita tua meninggal konyol karena kesombongan anak-anaknya. Aku memberikan jeda, membiarkan kata-kataku meresap. Ini adalah pembayaran terakhirku. Anggap saja ini uang pesangon karena kalian sudah memainkan peran kalian dalam drama ini. Aku mengambil sebuah map tebal berwarna biru dari Bima, map yang sudah kusiapkan sejak aku diusir dari rumah. Aku menyodorkannya ke atas meja kaca di depan Doni. Dan ini, kataku, adalah harga yang sesungguhnya dari kesombongan kalian. Doni menatap map itu dengan nanar. Tangannya yang gemetar perlahan meraihnya. Dia membukanya. Matanya bergerak cepat membaca baris pertama di lembar teratas. Wajahnya kehilangan sisa darah terakhir. Dia luruh ke lutut, tidak lagi bersujud memohon, tapi karena tulangnya tak sanggup lagi menopang tubuhnya. Itu adalah surat gugatan cerai, lengkap dengan lampiran pembuktian aset terpisah yang menunjukkan bahwa semua yang mereka nikmati, rumah, mobil, bahkan Gucci sialan itu, adalah murni milikku pribadi. Rin, jangan ini. Lirihnya, suaranya seperti orang tercekik. Aku menatapnya tanpa iba. Sudah selesai.
Perawatanku untuk ibumu berjalan, tapi hubunganku dengan kalian berhenti malam ini. Waktu seakan membeku di lobi yang megah itu. Doni berlutut di lantai marmer yang dingin, bukan lagi karena permohonan, tapi karena jiwanya telah remuk redam. Map biru berisi surat gugatan cerai itu tergeletak di depannya, lebih berat daripada batu nisan. Wulan berdiri gemetar di belakangnya, isak tangisnya sudah kering, menyisakan napas yang tersengal-sengal, matanya menatap kosong pada map itu. Dia akhirnya mengerti. Ini bukan hanya akhir dari sebuah pernikahan. Ini adalah akhir dari dunia mereka. Aku menarik napas panjang, aroma kopi mahal dari kafe di sudut lobi tercium samar. Aroma kehidupanku yang nyata. Aku menatap mereka berdua, yang dulu menjadi sumber siksa batinku, untuk terakhir kalinya. Bukan lagi dengan amarah atau kebencian. Anehnya, yang kurasakan hanyalah kehampaan. Mereka tidak lagi penting. Bima, kataku, suaraku kembali tenang dan profesional, seolah baru saja menutup rapat bisnis yang tidak menguntungkan. Pesan taksi untuk Pak Doni dan Ibu Wulan. Pastikan mereka kembali ke RSUD untuk mengurus administrasi pemindahan Ibu Sinta. Uang taksi, pakai dana operasional. Doni mendongak, matanya yang mati menatapku. Rina, jangan lakukan ini. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan ceraikan kamu, tapi jangan ambil rumahnya. Ibu mau tinggal di mana? Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mataku. Itu lucu, Doni. Kamu baru saja di PHK 6 bulan. Kamu tidak punya apa-apa, tapi kamu masih berani menawar? Kamu masih memikirkan rumah? Aku melanjutkan, rumah itu bukan rumahmu untuk kau berikan padaku. Itu tidak pernah menjadi rumahmu. Itu milikku. Jauh sebelum aku menikah denganmu. Dan Ibu Sinta? Beliau akan aman di rumah sakit selama perawatannya. Setelah beliau sembuh. Aku mengangkat bahu. Itu bukan lagi urusanku. Itu urusanmu, sebagai anaknya. Wulan, mendengar ini, tiba-tiba berteriak. Jahat, kamu jahat, Mbak Rina. Setelah semua ini, kamu biarkan kami di jalanan? Kamu. Diam, bentak Doni pada adiknya, sebuah ledakan energi terakhir. Kita yang salah, Wulan. Kita. Jangan buat aku semakin malu. Aku mengabaikan drama terakhir mereka. Aku mengambil blazerku. Pengacaraku akan menghubungi kalian besok. Kalian punya waktu 48 jam untuk mengambil semua pakaian dan barang pribadi kalian dari rumah di Jalan Cendana. Hanya barang pribadi. Jika kalian mencoba mengambil satu saja barang milikku, aku akan menuntut kalian atas pencurian. Bima, ayo. Rapatku dengan Dewan Direksi 15 menit lagi. Aku berbalik. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Aku berjalan melintasi lobi yang berkilauan itu, menuju lift pribadiku. Aku bisa merasakan tatapan Doni dan Wulan di punggungku, tatapan penuh kehancuran. Tapi langkahku ringan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, beban di pundakku terangkat. Saat pintu lift perak itu tertutup, memantulkan bayangan Doni dan Wulan yang kecil dan menyedihkan, babak hidupku bersama mereka resmi berakhir. Proses perceraian berjalan sangat cepat. Doni tidak memiliki kekuatan, uang, atau dasar hukum untuk melawanku. Semua bukti kepemilikan aset begitu jelas. Dalam sebulan, aku resmi bebas. Bu Sinta, tentu saja, selamat. Perawatan VVIP bernilai ratusan juta yang kubayar di muka, telah menyelamatkan nyawanya dari ambang kematian. Dia terbangun di kamar paling mewah di rumah sakit. Bingung. Tapi yang menjemputnya bukanlah aku, menantunya. Yang menjemputnya adalah Doni, anaknya yang telah hancur, dan Wulan, putrinya yang kini pucat dan pendiam. Mereka tidak kembali ke rumah megah di Jalan Cendana. Rumah itu sudah kukosongkan, kuganti semua kuncinya. Pelajaran pahit mereka baru saja dimulai. Doni, dengan sisa pesangon PHK yang selama ini dia sembunyikan, terpaksa menyewa sebuah kamar kontrakan petak di gang sempit di pinggiran kota. Hanya satu kamar, untuk mereka bertiga. Bu Sinta, wanita yang terbiasa tidur di kasur king size berpendingin udara, kini harus tidur di kasur busa tipis di lantai, berbagi dengan Wulan,
ditemani suara kipas angin tua yang berisik. Kemewahan telah lenyap. Obat impornya kini diganti obat generik dari BPJS, yang mengharuskan Doni atau Wulan mengantre berjam-jam di puskesmas sejak subuh. Wulan, si ratu sosialita, terpaksa melupakan semua tas bermereknya, yang juga kutinggalkan di rumah karena kubeli dengan uangku. Dia kini harus bekerja. Aku dengar, dia menjadi pelayan di sebuah warung makan, mencuci piring kotor dengan tangan yang dulu hanya terbiasa untuk manicure. Dan Doni, gengsinya yang setinggi langit telah musnah, rata dengan tanah. Dia kini menjadi pengemudi ojek online, banting tulang dari pagi sampai malam hanya untuk membeli token listrik kontrakan dan obat untuk ibunya, yang kini lebih banyak diam dan melamun, menyesali kesombongannya. 6 bulan kemudian, aku duduk di kafe outdoor di sebuah mall paling elit, menyesap macchiato hangat. Aku baru saja menandatangani kontrak ekspansi bisnisku ke luar negeri. Hidupku tenang. Damai. Aku telah menemukan ketenangan sejatiku. Tiba-tiba, mataku menangkap sebuah pemandangan. Di seberang jalan, di depan pintu masuk karyawan sebuah department store kelas menengah, seorang wanita berseragam SPG sedang dimarahi habis-habisan oleh atasannya. Wanita itu menunduk dalam-dalam, bahunya bergetar. Dia Wulan. Atasannya membentaknya karena menyenggol manekin. Setelah atasannya pergi, Wulan buru-buru menyeka air matanya, membetulkan tatanan rambutnya yang kusam, dan kembali berdiri tegap, memaksakan seulas senyum palsu pada pengunjung yang lewat. Dia sempat mendongak, matanya yang lelah melirik ke arah kafe tempatku duduk. Dia tidak mungkin melihatku. Tapi aku melihatnya. Dengan jelas. Aku melihat pelajaran pahit itu sedang berlangsung. Aku menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan. Aku tidak lagi membenci mereka. Aku telah memaafkan mereka, bukan untuk mereka, tapi untuk kedamaian hatiku sendiri. Aku memaafkan, tapi aku tidak melupakan pelajarannya. Aku mengangkat cangkir kopiku, seolah bersulang untuk diriku sendiri. Untuk Rina yang baru, yang tak lagi hidup di atas penderitaan, melainkan di atas kemenangannya sendiri.